Kami dari kelompok 7 akan membacakan teori modern perdagangan internasional. Yaitu kita pendahuluan, hampir tidak ada negara yang mampu memenuhi semua kebutuhan sendiri tanpa mengimpor barang dan jasa dari negara lain. Misalnya Jepang masih mengimpor gas alam cair dari Indonesia. Sebaliknya, Indonesia mengimpor barang-barang modal dari Amerika untuk keperluan pembangunan industri. Kesenjangan antara sumber daya yang dimiliki dengan kemampuan penuhnya telah mendorong negara-negara untuk melakukan perdagangan. Pengertian perdagangan internasional. Yang pertama, perdagangan internasional adalah pertukaran barang dan jasa antara dua atau lebih negara di pasar dunia. Yang kedua itu definisi tersebut melahirkan beberapa manfaat bagi negara-negara yang melakukan transaksi perdagangan yang dijelaskan melalui beberapa teori. Teori klasik, misalnya kemanfaatan absolute advantage, yaitu tokohnya Adam Smith, teori yang memutuskan perhatian pada variabel real. Ada nilai barang diukur dengan banyaknya tenaga kerja. Teori ini menganggap bahwa tenaga kerja homogen. Biaya relatif, confrontive cost, tokohnya itu David Ricardo, titik pangkalnya pada teori tentang nilai atau volume perdagangan internasional akan timbul apabila masing-masing negara memiliki comfort terkecil. Yang ketiganya kemanfaatan. Comfort advantage tokohnya itu J.S. Mill. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara akan mengekspor barang memiliki advantage dan mengimpor. Hubungan comparative advantage dan comparative cost. Comparative advantage berbicara tentang tenaga kerja di masing-masing negara. Comfort cost membicarakan tentang sejumlah output tertentu dan waktu yang berbeda antara negara. Terus asumsinya teori perdagangan klasik terdiri hanya antara dua negara, dua barang full employment, persaingan sempurna, mobilitas yang tinggi. Terus kelemahannya teori klasik tenaga kerja heterogen. Mobilitas tenaga kerja tidak seperti yang diasumsikan. Nilai suatu barang yang diukur berdasarkan banyaknya tenaga kerja. Teori modernnya yaitu faktor proporsi, Tocqueville, dan Hollin. Teori ini menyatakan bahwa perdagangan internasional akan terjadi jika terjadi perbedaan faktor produksi. X-nya negara A memiliki tenaga kerja lebih banyak dari negara lain dan negara lain memiliki kapital lebih banyak dari negara A. Persamaan harga faktor produksi. Yaitu perdagangan internasional mengakibatkan harga faktor-faktor produksi yang produksi sama di beberapa negara. Teori permintaan dan penawaran. Berdasarkan teori internasional, berdasarkan teori permintaan dan penawaran, perdagangan internasional akan terjadi jika ada permintaan dan penawaran terhadap produk, barang, atau jasa di antara negara. Asumsinya teori permintaan dan penawaran yaitu ada A, persaingan sempurna, terus B, faktor produksi tetap, C-nya tidak ada ongkos angkut, D, kesempatan kerja penuh, dan E itu tidak ada perubahan teknologi, F, produksi dengan ongkos yang menarik, G, tidak ada kapitalis. Demikian penjelasan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.